Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan Masakan Ade. Kali ini aku membuat minuman yang segar banget dan enak banget. Namanya adalah es latte puding coklat susu. Rasanya ini enak banget dimakan pas lagi dingin-dingin atau langsung diminum setelah membuat. Ini sama-sama enak rasanya, sama-sama pekat. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel aku ya teman-teman. Terima kasih. Langkah pertama adalah campurkan bubuk agar-agar coklat 22 gram dengan gula pasir 90 gram. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata. Jadi bubuknya ini diaduk-aduk dahulu dengan gula pasir ya teman-teman sebelum diberikan air supaya tidak menggumpal nantinya. Kemudian tambahkan air putih 500 ml. Dan air putihnya ini aku sisakan sedikit untuk melarutkan susu kental manis nantinya. Kemudian diaduk-aduk agar-agarnya supaya lebih mudah memasaknya dan tidak ada agar-agar yang menggumpal ya teman-teman. Kemudian tambahkan air putih ke dalam susu kental manis 37 gram atau 1 saset susu kental manisnya. Jadi ini air putihnya, air putih dari sisa yang 500 ml ya teman-teman, yang untuk melarutkan agar-agar dengan gula pasir. Setelah tercampur merata susunya, masukkan susu kental manisnya ke dalam agar-agar. Kemudian hidupkan apinya dan masak puding menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih dan hingga muncul warna putih-putih pada puding coklatnya ya teman-teman. Jadi memasaknya harus sambil diaduk-aduk supaya tidak ada puding yang menggumpal. Nah teman-teman, puding coklatnya sudah mendidih dan sudah muncul putih-putih. Lalu matikan apinya. Kemudian diaduk-aduk pudingnya sampai putih-putihnya menghilang ya teman-teman, supaya nanti pada saat dicetak tidak ada putih-putih pada puding. Lalu aku diamkan dahulu pudingnya hingga suhunya tidak terlalu panas, baru nanti aku cetak. Setelah suhu pudingnya tidak terlalu panas, siapkan cetakannya dan aku menggunakan cetakan telur puyuh seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan cetakan telur puyuh ataupun cetakan jelly ball ya teman-teman. Kemudian langsung dicetak pudingnya menggunakan cetakan ini. Dan harus diisi hampir penuh ya teman-teman supaya tercetak, supaya bisa membentuk telur puyuhnya ya teman-teman. Lalu aku rapatkan, jadi harus sampai luber ya teman-teman supaya tercetak dengan baik telur puyuhnya. Dan bisa kalian diamkan dahulu hingga pudingnya memadat, atau kalau mau lebih cepat bisa disimpan di dalam kulkas sebentar saja ya teman-teman sampai pudingnya memadat. Dan setelah aku simpan di dalam kulkas, pudingnya sudah memadat. Kemudian aku buka tutup cetakannya. Dan sudah jadi pudingnya seperti telur puyuh. Dan untuk mengeluarkan pudingnya dari cetakan bisa menggunakan tusukan gigi atau tusuk sate ya teman-teman. Kalau menggunakan garpu juga bisa, tetapi terlalu besar ya teman-teman ukurannya. Jadi nanti pudingnya dikhawatirkan akan rusak kalau menggunakan alat yang besar. Jadi sebaiknya menggunakan alat yang kecil saja seperti tusukan sate atau tusukan lidi, supaya nanti pudingnya tidak ada yang bolong-bolong atau rusak atau gompel-gompel gitu ya teman-teman.
Nah, belum bisa. Coba kita berdua aja ya. Nah teman-teman, ini dia puding coklat susunya sudah jadi dan bentuknya seperti telur puyuh. Dan untuk sisa pudingnya ini aku akan masak lagi, tidak perlu ditambahkan air, hanya dipanaskan saja di dalam panci yang untuk memasak agar, karena tadi aku masih ada sisanya pudingnya ya teman-teman, dan sudah memadat. Dan aku cairkan lagi, hanya dipanaskan saja menggunakan api kecil sampai pudingnya mencair ya teman-teman. Dan setelah suhunya tidak terlalu panas, baru aku cetak lagi di cetakan telur puyuh. Nah teman-teman, ini dia puding coklat susunya yang babak kedua sudah jadi, sudah tercetak seperti telur puyuh. Dan sebelumnya yang babak pertama puding coklat susunya juga sudah aku coba, dan rasanya ini enak banget, coklat susu. Kemudian aku keluarkan puding telur puyuhnya dari cetakannya menggunakan tusukan gigi, sama seperti babak pertama cara mengeluarkannya ya teman-teman. Puding coklat susunya sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah siapkan latte bubuk 45 gram. Lalu tambahkan air hangat 150 ml. Kemudian diaduk-aduk sampai latenya larut. Lalu tambahkan susu kental manis vanila 37 gram atau 1 saset. Kemudian aduk-aduk kembali latenya hingga tercampur merata dengan susunya. Jadi supaya lebih enak, latenya aku tambahin sama 1 saset susu kental manis vanila ya teman-teman. Biasanya aku kalau buat kopi cappuccino atau mochaccino, aku suka banget tambahin sama susu kental manis karena rasanya jadi lebih enak, mantep pokoknya. Langkah selanjutnya adalah siapkan cup gelas plastik seperti ini ya teman-teman. Jadi ini biasa digunakan untuk cup bubur sumsum. Lalu masukkan puding coklat susunya ke dalam setiap cupnya, dan untuk masing-masing cup aku isi dengan puding susunya sebanyak 6 buah. Setelah diisi puding cupnya, masukkan latenya, dan untuk mengisi latenya cukup 1/4 cupnya ya teman-teman. Jadi sampai batasan cupnya yang bagian bawah ini,
kan ada batasannya. Nah, sampai segini aja ya teman-teman, karena ini rasanya udah latte banget, jadi ini kayak biangnya gitu teman-teman. Kemudian masukkan juga susu cair full cream 400 ml untuk 6 cup gelas ya teman-teman. Kemudian tutup cup gelasnya, dan setelah ini langsung aku simpan cupnya di dalam chiller kulkas. Jadi nanti menikmatinya pas lagi dingin-dingin ya teman-teman. Itu mantep banget, enak banget. Jadi dan ini ntar aku taruh kulkas dulu supaya Oke teman-teman, waktunya menikmati es latte puding coklat susu. Ini sudah disimpan di dalam chiller kulkas teman-teman. Enak banget nih, dingin-dingin. Dan ini aku aduk dulu biang latenya supaya tercampur dengan susu full creamnya ya teman-teman. Enak banget, enak banget. Latte dan susunya ini enak banget, ngeblend banget. Dan ini langsung dicobain sama orang rumah, kata mereka ini enak banget. Semuanya sama bilangnya ini enak banget. Alhamdulillah, berarti cocok teman-teman, enak banget nih. Boleh banget dicoba teman-teman, membuat es latte puding coklat susu. Cara membuatnya mudah dan rasanya ini enak banget, seger banget. Dan ini puding coklat susunya yang rasanya juga coklat susu banget, enak banget. Jadi antara kopi latenya sama susunya ini ngeblend banget, pokoknya enak banget. Kopi susu segar banget. Kalau misalnya jadi berangkat bapak jangan lupa diisi, soalnya takutnya kalau nggak diisi kelamaan takut habis ya. Dan ini aku sengaja nggak pakein es batu ya teman-teman, supaya rasa kopi susunya, yaitu latte dengan susunya itu berasa. Karena kalau pakai es kan nanti esnya mencair, jadi nanti cita rasanya agak berkurang ya teman-teman. Aku lebih suka yang pekat rasanya, jadi sengaja nggak aku pakein es batu. Hanya disimpan aja di dalam chiller kulkas, dan itu rasanya juga udah jadi enak banget, mantap banget. Jadi dinikmatinya pas lagi dingin-dingin ya teman-teman, seger banget. Katanya ini kurang, ini harusnya bikinnya seteko ini. Wah, mantap banget ya teman-teman. Yuk cobain es latte puding coklat susu. Oke teman-teman, sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum.